hamsnya. Watallahi la Hidung itu. masih Lamnya. ya. Tallo. Watallahi la Di mulut, full di mulut. Tallo. watallah Ya, gitu. watallahi la Belum. Watallah. enggak Ya, watallah salah. Watallah. Tal aja dulu. Tal. Watallah. watallah Belum. L aja L. Watallo. Kayak kamu lagi bilang talo. Watallo. Coba. watallah Kayak gitu aja. ke rasanya sudah, rasa ke hidung udah. Watallah Belum. Tallo. Kayak watallah ya. watallah Sedikit tuh masih di hidung. olahraga. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Bagus. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Coba artikulasinya masih jelek itu. Monyong yang maksimal. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Lebay aja dulu. Kalau udah lebay, setidaknya mulut kita itu menghadirkan bunyi yang jelas. Kalau bunyinya udah jelas, terbiasa seperti itu, lama-lama mulut nggak perlu dirobek, bunyinya tetap bertahan. Gitu. Jadi awal lebay dulu. Faja'alahum judzadan gitu. فجعلهم جذاذا إلا كبير Zan jangan zadn idl zan illa. Ulangi. فجعلهم جذاذا إلا Zan. Iya, jangan ada mampet-mampet, jangan ada zadn. Zan, benar-benar n. جذاذا Iya. ذن فجعلهم جذاذا Monyong. Ulangi lagi, aku ambil kacamata dulu. Baca. فجعلهم جذاذا إلا كبير Zannya masih mampet. جذاذا إلا Jangan terlalu ditekan. Santai aja. ذن فجعلهم جذاذا إلا كبير Judzadan. Juzazan masih ya sudah. Juzazan illa. Iya, harusnya gitu. Faja'alahum juzazan illa kabir. Disadari dong, masa ulang terus nggak ada perubahan gimana? Faja'alahum juzazan illa. Dirasain. Juzazan illa. Ya, ulangi. Faja'alahum juzazan illa.
Coba Iya, jangan sudah ya. dilaguin. Jangan dilaguin. Faja'alahum judzadan illa gitu. Bukan judzadan, jangan digerakin. Faja'alahum judzadan illa baru di kabirol di kabi. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Monyong dibilang artikulasi. Ulang lagi. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Kurang monyong. Coba di kabirolla juga santai. Lahum la'alla. Lamnya juga santai. Ulangi. Faja'alahum monyong, monyong. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Kurang monyong yarji'unnya tuh. Iya. Semua dhammah kayak gitu. Ulangi lagi. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Cukup, tunjuk temennya. Silahkan Kak. Ulangi selanjutnya. Selanjutnya silahkan Kak An-An. Kak Anan. Sebentar, aku mau bilang sebelum Anan baca. Jadi itu ya triknya ketika ada penyebutan yang udah diulang-ulang belum juga benar, periksa. Jangan-jangan iramanya yang bikin tekanannya berubah. Gitu. Jadi bukan karena dia nggak tahu, tapi ke bawah sama suasana irama. Gitu ya. Jadi nggak selalu harus diulang, ucapannya harus benar, ucapannya harus benar. Oh, cek lagi, jangan-jangan iramanya nih yang harus dihilangkan atau diubah. Gitu caranya. Lanjut. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Coba tolak al-badrumu kayak gimana sih? طلع البدر علينا. Dah. Coba baca ulang. Soalnya tadi tuh nahawan. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ulangi lagi, huruf lamnya tolong di mulut. قالوا من فعل هذا La fa'ala. Qalu man fa'ala hadza diperjelas sikanya. Karena ngambang-ngambang dia. قالوا من L-nya jelas. قالوا من Jangan qadlu, jangan ditekan. Qalu man fa'ala la. Depanan lagi. قالوا من فعل Fa'ala هذا la. Semua lam taruh depan. قالوا من فعل هذا Jangan ditekan. Fa'ala, santai aja. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina
قالوا Eh, من mang. فعل Nih, هذا jangan mang. Jangan mang ya. من Malfa di sini, di situ. قالوا من فعل Lu, santai, lu. Jangan ditekan kenceng. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ulangi lagi. Coba bilang malfa. Coba abis itu colek. Pas bunyinya lagi jalan, colek bibir bawahnya. Coba. Gimana dah? Colek bibir bawahnya. Colek. Dengerin. Colek di situ. Jangan dulu bilang fa. Colek. Enggak, itu belum maksimal itu. Harusnya dia bunyinya berbeda. Langsung pergi bunyinya. Kalau itu berarti gunnahnya salah tempat. Harus jelas bunyinya. Ulang. Lagi. Ditarik aja, tarik bibirnya, coba tarik. Coba ulang. Nah, belum, masih keikat itu di dalam. Jangan jangan emfat. Kamu mau bilang emfat. Macam itu. Udah 20 tahun lebih mamang. Ulang. Ya sudah malah semua jadi ansai. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Itu nahawan. Qalu man, langsung turun. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina tala'al badru qalu man فعل هذا بآلهتنا. Bukan cuma mang doang yang dipikirin, lam juga. فعل. قالوا من فعل هذا لا Jangan ditekan. Fa'ala. Coba ini. Subhanahu wa ta'ala. L yang itu. Fa'ala. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Santai. Innahu laminal zalimin. Dari innahu. Innahu laminal zalimin. Jangan nab. Jangan jangan terlalu dikekep. Jalan bunyinya. Innahu laminal zalimin. Terus قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Oke, cukup. Tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Kak Waidarul. Oke, Waida silakan. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Dalnya cadel. Coba kamu buka sedikit mulutnya supaya suaranya nggak bulat banget, bikin artikulasinya kacau. Qalu fa'tu. Jangan gitu. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. قالوا فأتوا به على Jangan Allah. Ala. Kayak suara ringan gitu loh. Ala. Coba على tarik di sini. Ala. على Ya, kayak gitu. Jadi jangan Allah. Jangan dibuat suara besar. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Tingkatan pertama. Yashhadun. Kayak gitu ya artikulasinya. Ulang lagi. Pertahankan. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Cakep. Jangan lama-lama. Jangan digituin. Yashhadun. Selesai. Ulang lagi artikulasinya, mantepin. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Cakep. Terus. قالوا Qalu. Jangan qalu. Qalu. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Jangan malas nyebut ba. Jangan ibra, nggak boleh. Be, jelas. A-nya kok nggak robek lagi? Robek lagi suaranya. Qalu a. Qalu anta fa'alta hadha bi jelas. Bi alihatina ya Ibrahim. Ulangi. قالوا Al-Anbiya ayat 62. أأنت Al-Anbiya 62. فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Tingkatan 2 turun. Ya Ibrahim. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Dibilang B-nya jangan males. Ibe. Ulang.
Ibrahim. Turun, naik mulu kamu sampai lupa membumi. Jangan tinggi terus. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ibu salah. Ulangi, cepat. Sadarlah, ada lama-lama. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Bu, ulang, masih jelek baknya. Ibe. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Cakep, tunjuk temennya. Kok hari ini banyak banget salahnya ya? Jadi baca nggak bisa banyak-banyak ini ayatnya. Janganlah. Miring sendiri itu. Widya, posisi. Mina, posisi. Tunjuk temennya. Selanjutnya disilahkan Bu Aisyah. Terima kasih Kak Waidarul. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bagus. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Halus O-nya. Ulangi. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Ulang. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Gerakin dong, jangan lurus-lurus aja. Innakum antumul zalimun. Innakum antumul zalimun. Ya. Terus. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula. Kurang panjang. Haknya. Iya. Harus sama ya. Haulai. Kalau ada tanda wakaf di ru'usihim, ya ru'usihim aja. Boleh berhenti ya? Tanda wakaf apa di situ? Jim, jaiz. Apa artinya kalau jaiz? Boleh berhenti, boleh lanjut. Iya, jadi boleh berhenti. Yuk. Summa nukisu ala ru'usihim. Nuki. Summa nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Laqad alimta ma ada hentakan itu. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Iya, beda dengan iya. Ye. Ada tekanan pada tengah lidah. Ye, ya. Kalau tidak tekan,
Iya. Sesimpel dalam abjad Indonesia, I ketemu A, iya. Dan I-Y-A, iya. Tadi ibu masih pakai IA, iya. Ulangi lagi. Laqad alimta. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Iya, bagus. Satu ayat lagi. قال أفتعبدون من Ta'bu. Tajemin ainnya. Afata'buduna. Kurang dalam, dikit lagi dalemin. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم Iya, bagus. Terus. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون Ta'qi. Ainnya nggak boleh putus. Afala ta'qilun. أفلا تعقلون Oke, apa nama sifat huruf yang melekat pada ain sehingga kalau dia sukun nggak boleh putus bunyinya? Bu Aisyah, boleh jawab? Syiddah apa? Bukan. Bukan. Kalau benar mah pasti aku nggak tarik nafas dalam kayak gitu. Apa ya? Di tengah-tengah antara tertahan Tawassut. suara, iya betul. Tawassut. Tawassut. Bainiyah. Antara bainiyah, bukan Baini. bainiyah. 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 Oke, silakan tunjuk temennya. Selanjutnya silakan Kak Nur Azizah. Nur Azizah. Kok malam ini banyak banget ya orang ya? Aku rasanya baru juga sebentar kok udah mau 1 jam aja, cepet banget. Yuk, Ya, terima kasih Kak Aisyah. Nur Azizah nih udah pernah one-on-one belum sih sama aku? Belum Ustazah, Afwan Ustazah baru bergabung. Oke. Berapa hari udah di Mastia Institute? Baru 2 mingguan Ustazah. 2 mingguan tuh harusnya kamu udah 2 kali sesi sama aku. Iya Ustazah, Afwan nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Soalnya kemarin jaringan jelek di kampung Ustazah. Siapa coachmu? Ustazah Marfuah. Kamu infokan ke Ustazah Marfuah? Iya Ustazah, sudah. 2 kali kamu nggak masuk berturut-turut berarti di coaching one-on-one sama aku. Iya Ustazah. 1 kali lagi kalau kamu nggak masuk aku keluarkan. Kamu nggak patuh Iya. dengan aturan. Iya Ustazah, maaf Ustazah. Nggak ada maaf. Sekarang tuh konsekuensi aja. Bukan tentang dimaafin atau enggak. Dimaafin tetap, tapi dikeluarin juga tetap. Oke, silakan baca. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Tadi kamu udah ta'awudz belum? Dalam hati Ustazah. Ulangi lagi, mim belakangnya jangan hib. Jangan kayak campuran dengan B. Ibrahim. M. Ulangi. Ayatnya lompat 1 ya, Ustazah? Oh iya, 68. Qalu harriqu. Oh iya. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Tingkatan 1 dulu.
Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan fa'ilin itu 2. Fa'ilin. Ulang. Baca cepat ya, baca cepat. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن Jangan ulang. كنتم Dengerin. Jangan adi. Ali, santai. Ali. آلي Hatakum, jangan hatakub. Ib. Jangan kayak gitu. Qalu harriqu harri. Santai, jangan harriqu. Kamu banyak mengikat huruf, jadi nggak merdeka mereka tuh. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wansurunya jangan panjang-panjang banget. Ulang. قالوا حرقوه Harri. Santai. قالوا حرقوه Harri. Coba kamu bilang harri. حري Lancarin gerakan getaran R-nya itu dilancarin. Hari. Iya gitu. حري Jangan kayak dikekep. Kamu paham nggak dikekep? حري Kamu dari mana lokasinya? Sulawesi Selatan Ustazah. Oh, jangan kasar-kasar sama huruf ro itu. Ulang. قالوا حرقوه Masih kasar itu. Hari. Longgarin. Hari. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Coba kamu gini. Qalu harriquhu qalu flat. Qalu harriquhu coba. قالوا حرقوه وانصروا Jangan huan. Huwa, bukan hua. Hua itu hua. Kalau huwa pakai w dulu. Jelas w-nya. Coba ulang lagi. Ro-nya masih keras itu. Qalu harriquhu قالوا حرقوه Jangan buru-buru nih وانصروا buahnya. Dikasih jarak. هو قالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا Kamu dengerin. Huwa. قالوا حرقوه Aku nggak suka cara kamu merespon. Terlalu emosional. Kalau dikasih tahu itu diem dulu. Supaya otak kamu memproses dulu. Jangan dikasih tahu bunyi, dikasih tahu ulang, dikasih tahu ulang. Dikasih tahu, resapi dulu baru kamu ulang. Ulangi. قالوا حرقوه وانصروا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم Alihata. Lemesin. Ta. قالوا حرقوه وانصروا. Apa kira-kira yang aku suruh ulang? Huwa. Ya, sadari. قالوا حرقوه وانصروا Qalu
bukan santai loh itu. Qalu harriquhu gitu. Dan qalu harriquhu huwang. Itu kecepatan, kamu lompat itu. Ulangi. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم Ta. Ta. Ali dari alihatakum. آلهتكم Ta. Coba kamu bilang ta. Ta. Coba kamu bilang aku takut. Coba. Aku takut. Oke. Sekarang aku takut. Aku takut. Nah, kayak gitu. Lembut kamu, jangan bawa timur banget kalau lagi ngaji. Kalau hurufnya harus disantunin ya disantunin, jangan kasar-kasar. Ada masanya kamu tegas, ada masanya kamu lembut. Jangan baca kasar, terus tegas, terus karena ada huruf yang sifatnya lembut, lemes, ringan. Ada sifatnya berat, tebal, tegas, padat. Nah, kamu nih padat semua hurufnya. Belajar lemesin. Alihatakum in kuntum fa'ilin. Itu banyak tuh huruf yang harus dilemesin tuh. Ta, ku, kun, tum. Coba. Afwan Ustazah, diulang dari awal. Alihatakum. Dengan huruf-huruf lemes. Alihatakum in Ta. Ta. Coba kamu bilang oke. 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 Aku Aku oke. oke. Aku oke. Aku oke. Janganlah pakai nafas dulu. Aku oke. Aku oke. Aku oke. Aku oke. Harus dibedakan. Alihatakum. Alihatakum in Ta. Kum. Jangan kum. Alihatakum in Ta. Alihatakum in Kum. Alihatakum in Kum. Coba kamu bilang kum. 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 Jangan kum. Paham bedanya? Kum. Kum. Dengerin. Kum. 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 Ada beda nggak? Ada Ustazah. Kamu pakai yang pertama apa kedua? Yang kedua. Pakai yang pertama. Ulangi. Takum. Alihatakum. Kum. Astagfirullahaladzim. Alihatakum in Alihatakum in Kumnya jangan kum. Jangan digituin. Alihatakum in Alihatakum in Jangan kum. Jangan turun. Alihatakum in flat aja nadanya. Dan alihatakum. Jangan turun. Alihatakum in Alihatakum kum. in Alihatakum in Dengerin. Alihatakum. Coba. Alihatakum in Aku nggak suruh sampein. Takum.
alihatakum. Alihatakum. Baca begitu. Alihatakum. Ta. Alihatakum. Jangan gitu ujungnya. Alihatakum. Alihatakum. Ta. Ta. Alihatakum. Dari in. Ku tu. Kata itu dua harus yang dianginin. In kuntum Ku tu. in kuntum Fa'ilin. L-nya santai. L-nya santai. Lilin. Fa'ilin. Fa'ilin. Coba kamu bilang lilin. Lilin. Biasa aja, lilin. Lilin. Aku lelah. Aku lelah. Biasa aja, aku lelah lihat lintah. Coba. Aku lelah lihat lintah. Aku geli lihat lintah. Aku geli lihat lintah. Dan aku geli lihat. Jangan ditekan. Aku geli lihat lintah. Ngomong santai. Aku geli lihat lintah. Coba. Aku geli lihat lintah. Fa'ilin. Fa'ilin. Nah, kayak gitu. Kalau kamu masih kayak gini di pekan berikutnya, aku keluarin. Harus ada progres. Banyak sekali soalnya. PR-nya. Silakan tunjuk temennya. Kakak Novi. Selanjutnya silahkan. Gitu cara ngomongnya. Selanjutnya silahkan Kakak Novi. Ya. Terima kasih Kak Nur Azizah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baca cepat. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gitu. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Alanya kepanjangan dengan tempo kayak gitu tuh. Ulang. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Terus. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ulangi. Akhsanya jangan berjarak. Humul akhsarin. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Terus. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Ingat, kalau kita baca cepat, harus pangkas mad arid juga loh. Nih mad aridnya masih kelebihan ini. Wa kullan ja'alna salihin. Segitu aja, itu udah 6 itu. Karena tempo baca awal udah cepat. Jangan sampai kita lupa diri. Ya, ulangi lagi. Wa kullan وكلا جعلنا صالحين. kullannya kelamaan itu. وكلا جعلنا صالحين. Nih, mulai melemah nih. Disuruh mulai cepat-cepat, mulai lagunya goyang-goyang. 1 kali putaran lagi.
Waja'alna. وجعلناهم Janganlah أئمة begitu juga, itu terlalu maraton. Waja'alnahum أئمة Ya, وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ini tuh kayak mau jungkir balik tapi nggak jadi jungkir balik gitu. Jadi temponya tuh kayak mau nabrak tapi nggak nabrak gitu. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. Coba lagi. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة Nah, cakep tuh. Terus? وكانوا لنا عابدين. Ya, teman-teman, ini tuh perihal peka. Jadi kalau teman-teman belum cukup peka, biasanya memang akan kecepatan, kelamaan gitu. Makanya nanti di doa tuh minta setiap sholat, ya Allah tolong karuniakan aku kepekaan, kesadaran yang awet. Soalnya kadang sadar cuma sepersekian detik, habis itu kembali ke setelan pabrik yang belum belajar itu loh. Nah, jadi minta diawetkan kesadarannya, ditajamkan kepekaannya, terutama untuk kesalahan diri sendiri. Soalnya bawaan orang baru belajar itu lebih peka sama kesalahan orang dan gatel pengen ngomenin. Gitu. Oke? Terima kasih Coach Novi, silakan tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Kak Sujai. Masya Allah, pakai ain gak tuh? Silahkan Kak Sujai. Terima kasih Ustazah. Ustazah siapa? Coach siapa? Aku nungguin loh. Lagi mau nyapa siapa ini? Saya ulangi, terima kasih Ustazah Novi. Terus. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Nadanya beda sendiri itu. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ Betul Ustazah. Benar, tapi kan masa berhentinya di ta, nggak seru banget. Ulang. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ. Ingat, lu. Huruf lam, huruf ya sukun, jangan ke hidung. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. Ujungnya. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. Masih tingkatan 1 loh. Dari وَنَجَّيْنَا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. Ronya tafkhim. Ulangi. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ
القرية التي كانت تعمل الخبائث Ya. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Sama kayak tadi an tuh. Sauin. Jangan gabung sama ng. Infa. Ulangi. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Infa. Coba. Infa. Itu masih ng tuh. Persis kayak Coach An tadi. Anfa. Anfa. Kayak mau ini anak kecil kayak gitu tuh. Coba kamu bilang mama. Coba. Mama. Mama. Oke. Mama. Coba. Mama. Pintar. Mama. Sambil digigit bibir bawahnya. Mama. Mama. Itu M-nya terlalu jelas. Mama. Mama. Iya. Fafa. Fafa. Anfa. Anfa. Jangan bawa-bawa ke dalam mulut lagi. Di sini aja fokusnya nih, di bibir depan sini nih. Anfa. Anfa. Itu masih ang. Itu masih ang. Aku colek nih beda nih bunyinya. Tapi kalau aku ikat dengungnya di dalam, nggak ada bedanya. Karena salah tempat dengungnya. Ulangi lagi. Aduh, gatel lagi mata. Yuk. Alfa. Anfa. Lagi. Anfa. Larikan ke depan. Larikan bunyi nunnya nih di sini. Alfa. Anfa. Masih belum oke. Coba ulang lagi. Innahum kanu qawma saw'in fasiqin. Cakep itu. Satu ayat lagi. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Jangan ada di belakang. Ulang. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Ya. Innahu minas salihin. Innahu minas salihin. Ya, masih ada beberapa huruf yang sengau tuh ya. Jangan ya, jangan lama-lama. Oke, tunjuk temennya. Selanjutnya Ustazah Aisyu. Silahkan. Udahan ibu tuh. Tadi lagi sholat kayaknya. Selanjutnya silahkan. Saya ulangi. Selanjutnya silahkan. Silahkan gak tuh? Gak pakai H. Silahkan pakai H biasa. Iya. Saya ulangi. Silahkan. Selanjutnya Ustadz Burhanuddin Albar. Ulang. Selanjutnya silahkan. Gitu, kok silahkan selanjutnya? Saya ulangi. Selanjutnya silahkan Ustadz Burhanuddin Albar. Silakan. Silakan Burhan. Baik, Ustaz Suja'i. Kalian berdua nih ya, mentang-mentang ganteng doang berdua. Suka-suka dah panggung milik berdua. Yuk, buru.
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Bagus. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Coba bilang wa nasarnahu saja. ونصرناه. Ya, tadi tuh terkesan agak berhenti Ya. di ro. Coba. Ada sifat apa di situ? توسط Apa coba ulang? توسط Tawassuto. Sin, pakai sin. توسط Iya, bukan tawassuto. Tawassuto jangan banyak. Tawassuto. Oke, atau by? بينية Iya. Coba ulang lagi. Wa nasarna. ونصرناه من Wa القوم nasaru. Tetap di posisi so. Wa nasarna. Jangan wa nasar. Dia terlalu buru-buru pindah ke na. baik Ustaz. Pengaruh tempo Ustaz. Iya, betul. Lagi kejar-kejaran. Biasa. Terbiasa santai soalnya. Pas disuruh lari tuh jadi kayak orang lari nggak ya? Lari nggak ya? Jadi kayak tarik-menarik gitu. Coba diulang. ونصرناه من Belum. Wa nasaru. Kurang tebal jadinya. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Terus. Lebih cepat lagi bacaannya. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. Ulang, hampir keselewa itu. Ibna Fashad tadi. Terus wasu. Jangan sulay. Jadi kayak sod. Wa Dawud wa Sulay, santai. Wa Sulaima. Ulangi. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت Harfi. Santai, jangan harfi. Jadi berhenti dikit. Ya, mengalir. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Satu lagi. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. Kok agak blank malam ini Ustaz? Nggak usah nyalahin malam ini. Emang nggak terbiasa cepet aja. Udah gitu ayatnya nggak familiar di lidah. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Jangan terlalu tegas-tegas sama hurufnya. Coba lebih santai. Karena artikulasinya Burhan udah bagus. Terlalu ditekan jadi hurufnya tuh kayak beban banget gitu loh. Jadi santai aja.
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Ya, jadi polos aja ya lagunya ya. Udah nggak bisa gerak-gerak mikirin ayat. Oke, tunjuk temennya. Selanjutnya Ah, apa? silahkan Heeh. Selanjutnya, silakan Kak Jumita. yuk Kak Jumita. Kalau lagi haid Ustaz. Oh iya, lagi haid. Yang lain, Burhan. Cepat. Selanjutnya silahkan Kak Pikirin. Novi. Udah semua Ustazah. Udah semua. Masa Kak Fatima belum, no? Nona apa itu? Nona apa itu? Nona Manise apa? Nona Ambon pica-pica tuh belum tuh. Oh, astagfirullah. Selanjutnya Zakia juga belum. silahkan Kak Fatima. Iya, Bu Fatima. Bu Fatima boleh. Nih Dina izin juga belum. Ustazah, Ah, gimana? sedang haid. Oh, sedang haid juga. Mohon izin. Iya, iya, oke. Yang lain. Selanjutnya silahkan Kak Zakiyah. Masya Allah. Zakiyah, silakan. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. Sudah ta'awud belum? Sudah di hati sudah. Oke, di hati nggak tuh? Oke, terus? فهل أنتم شاكرون. Senyum. Antum. Fahal antum. Jangan fahal jangan ulang lagi dari wa'allamna labusil lakum litu tu. Jangan lituh. Jangan kayak po. Lituh si. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. Coba santai nyebut hurufnya. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum. Kum lituhsinakum. Kum. Min ba'sikum. Lebih santai. Terus ada yang mim ba'sikum pakai furja ya? Iya, pakai furja. Soalnya kan Zakia ini orangnya tegas, kebawa di huruf. Jadi kurang lemes, sama kayak siapa tadi tuh yang aku udah komen. Terlalu keras. Azizah, coba lenturin. Zakia juga lenturin. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. Ulangi lagi. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. Labu. Ulangi. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. Kurang furjahnya. Lituhsinakum, ulangi. لتحصنكم من بأسكم. Itu 2 kali. Lituhsinakum min lagi. لتحصنكم من بأسكم. Ya. فهل أنتم شاكرون. Terus. ولسليمان الريح. Jangan tegas-tegas. Jangan walisulay. Ya, terlalu keras. Walisulaiman ar-riha. ولسليمان الريح. Wali. Dan wali. Jangan tegas-tegas. Apa ya? Wali santri. Jangan tegas-tegas ngomongnya. Kayak orang lagi sakit gimana? Orang lagi sakit. Aku mau dihadirin wali santri. Coba kayak gitu. Aku mau dihadirin wali santri. Coba lebih lemes lagi.
Aku mau dihadirin wali santri. Aku mau dihadirin wali santri. Gitu. Wali Sulaiman Arri. Coba kamu acting lemes dah. Coba acting. Wali Sulaiman Arri. Wali Sulaiman Arri. Gitu aja. Wali Sulaiman Arri. Wali Sulaiman Arri. Sekian. Wali Sulaimana. Jangan Wali Sulaima. Terlalu keras. Wali Sulaimana riha asifah. Coba. Flat aja. Wali Sulaiman riha asifatan. Kayak gitu. Betul, Ustaz. Betul. Dari flat aja, flat biar gak ada tekanan apa-apa di suara kamu. Wali Sulaiman riha. Udah tekan lagi tuh. Wali Sulaima. Acting lemas. Wali Sulaiman Belum. Coba. Acting males nyebut huruf. Coba. Wali Sulaiman. Versi kamu, malesnya kamu itu masih jelas artikulasinya. Coba, versi males. Coba. Wali Sulaiman riha asifatan tajri. Kelamaan dengungnya. Wali Sulaiman riha. Jangan lay. Lemes, lay. Males, lay. Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barak. Panjangan, dipangkas. Lemes, males. Wali Sulaiman Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Wa kunna bi kulli syai'in alimin. Lemesin. Wa kunna bi kulli syai'in alimin. Oke, cukup. Tunjuk temannya. Selanjutnya silahkan selanjutnya Kak Nona. Saya ulangi, selanjutnya silahkan Kak Nona. Ini namanya bukan Nona, namanya Mina. Kamu kenapa belum ganti namanya? Oh ya Ustazah, maaf Ustazah. Setelah ini ya Ustazah ya. Ya, yuk. Terima kasih Ustazah Zakia. Dari tadi siapa yang ada nggak yang baca ta'awud kenceng-kenceng kayak kamu? Oh iya. Wa ayyuba ilnada rabbahu. Jangan tinggi-tinggi sendiri. Wa ilnada wa ayyuba santai. Cepat Mina. Iya. Langsung ayat aja Ustazah. Ya baca ta'awud sendiri lah, nggak usah kenceng-kenceng. Oh ya. A'udzubillahi. Lah itu mah kenceng, aku dengar itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh, dalam hati maksudnya apa ya Ustazah? Enggak dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu juga cukup. Wa minasyayatini may yaghusuna. Tahan. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'malun. Ulangi. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu. May itu idgham bil gunnah.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون La jangan dihidung. Malam ini aku kasih kesempatan terakhir bukan? Soal bacaan. Iya Ustazah. Kamu salah lebih dari 10 kali dalam 2 ayat ini berarti kamu belajar lagi dulu di luar. Ulangi, aku mulai hitung 1 ya. Coba baca pelan-pelan. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك Waya'maluna amalan. Ada tanda wakaf kan di situ? Oh, ada Jim. Wa kunna lahum. وكنا لهم حافظين. La 1. Ulangi. وكنا لهم حافظين. Terus. وأيوب إذ نادى ربه. Wa ayyuba idna 2. وأيوب إذ Jangan نادى stop. Ilna, jalan bunyinya. Ilna. Udah 2 ya. وأيوب إذ نادى 3. Kamu mengulang kesalahan yang sama. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Untung. Terus, 1 ayat lagi. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Bagus. Kan gak harus ada ancaman dulu baru kamu benar. Stres juga aku ngancem mulu tiap pertemuan. Astagfirullahaladzim. Oke, cukup. Tunjuk temennya. Udah ya? Kak Fatim belum ya? Kak Fatim tadi lagi libur ya? Oke, sekarang ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita putaran kedua? Mina, matikan audionya. Jai, gimana? Saya Ustazah. Apa tuh? Perihal yang maaf Ustazah. Nggak apa-apa, perihal juga. Untuk mengetahui kalau misalnya kita membawa ke bawah Al-Quran, misalnya ke suatu tempat tidak ada Al-Quran selain dari Al-Quran yang diterbitin oleh Indonesia Ustazah. Nah di situ kan semacam kasus yang semalam waktu saya belajar sama Ustazah, untuk mengetahui apakah ini hamzah wasol ataupun tidak, itu bagaimana Ustazah? Harus belajar nahwu shorof sih. Itu apa ya? Obatnya lah. Kalau misalnya nggak ada obatnya ya cari alternatif lain. Obat paten lah. Kalau nahwu shorof itu obat patennya. Kalau punya Quran Madinah itu kayak generik. Obat generik. Tetap ngobatin masalah, tapi kayak prosesnya agak-agak instan yang ratingnya di bawah lah. Kalau misalnya kita punya ilmu nahwu shorof yang cukup kan kita mau pakai Quran mana aja bisa. Semalam juga kan aku mau bertanya-tanya kan. Terus kita berdua ditolong oleh keberadaan Quran Madinahnya Jai.
Itu ya. Jadi memang penting sih berbahasa Arab tuh, belajar bahasa Arab. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Satu lagi Ustazah. Yuk, apa? Iya, silakan. Saya malam tadi di Toha, cuman lupa ayatnya berapa Ustazah. Tapi kejadiannya tidak jauh berbeda dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-120 Ustazah. Ya. Misal di ini ja'aka minal, kalau min ja'aka minal ilm, misal kalau misalnya mim minal ilm, mim di sini mim yang bertasydid. Misalnya kita waqaf, ada tanda waqaf, kalau berhentinya itu berarti lim, misalnya ilim atau ilim gitu Ustazah. Coba diulang. Gimana? Kalau Misalnya nih di ja'aka minal ilm, misalnya linya ini hidup dan mimnya ini bertasydid. ya. Kemudian kita berhenti di sini, apakah baca lim atau lim? Begitu Ustazah. Kalau dia mimnya tasydid, berarti harus tahan. Kalau nun sama kayak mithlah alaihin, apalagi pokoknya dua huruf yang tajibul gunnah itu, kalau dia di akhir tidak menggugurkan gunnahnya. Oke. Kalau Baik Ustazah. ilm itu kan M-nya sukun biasa kan, disukunkan saja statusnya, bukan sukun tasydid. Kalau sukun tasydid berarti dia harus lama. Jelas ya? Baik Ustazah. Oke. Burhan, silakan. Terima kasih Ustazah. Zama-zama. Burhan, silakan. Baik Ustazah, saya mau menanyakan mengenai sifat lazimah Ustazah. Ya. Ya, itu kan ada yang kedua itu sifat syiddah, baginiyah atau tawassut dan rokhawah ya Ustazah. Yang saya agak bingung untuk contoh daripada baginiyah atau tawassut itu dengan rokhawah itu gimana? Kan kalau baginiyah kan di tengah-tengah. Kadang-kadang kita kalau baca huruf yang ada sifat baginiyah, kadang-kadang full ke syiddahnya. Jadi agak bingung contoh baginiyahnya agak. Bingung, pegangan. Oke. Gini, guys. Ini pikiran aku ya. Ikhtiar aku memahami. Kalau teman-teman nanti punya jawaban lain, boleh diberitahu setelah aku kasih penjelasan versi aku dulu ya. Kalau versi aku, pada saat kita ngebahas soal bainiyah atau tawassul, kita tahu dulu itu maksudnya kan antara ya. Antara apa dan apa? Antara suara tertahan, yaitu syiddah, dan suara mengalir, yaitu rokhawah. Nah, pada saat 5 huruf yang memiliki sifat tawassut atau bainiyah itu lam, nun, ain, mim, ro. Biasa disebut lin umar, ya kan? Disingkat lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Itu tuh yang paling bisa dideteksi adalah ketika huruf-huruf itu sukun. Alhamdu. Hamdu. Bukan alhamdu, ya kan? Min, bukan min, gitu. Terus a'lamu, bukan a'lamu, nggak hilang. Terus ro, arsala, bukan arsala, gitu ya. Oke, jadi yang paling mudah dideteksi adalah ketika dia sedang mati. Kalau dia mati, ketahan aja gitu. Kalau yang benar-benar syiddah,
hilang bunyinya. Rabbi, Rabb, fa tuh hamzah, fa hilang tuh, fa tuh, fa hilang kan? Bukan kalau kita paksakan yang syiddah jadi rokhawah, fa ada itunya tuh, itunya, fa tuh, gitu, ya. Terus apa lagi? Syiddah qaf. Kan qaf itu ada syiddahnya, ada juga qalqalahnya kan. Misalnya qafnya tasydid. Wa tawasau bil haqqi. Gitu ya. Haqqi. Kan kita enggak wa tawasau bil haqq. Ada bekas-bekas qaf mati itu kan enggak ada. Benar-benar hilang bunyinya. Itu syiddah murni. Tapi kalau misalnya syiddah udah bercampur sama rokhawah, kayak tadi lam, al, kapan dia kelepasan, rokhawahnya berlebihan, berpindah ke sifat lain yaitu qalqalah. Alhamdu. Itu adalah rokhawah yang kelepasan. Kalau rokhawah yang tertahan, rokhawah yang didampingi syiddah, akhirnya alha. Gitu. Efeknya satu. Kita ambil contoh dari Lin Umar tadi, huruf lam ya. Mewakili 5 huruf tawassut. Kalau dia over syiddahnya, dia akan jadi gini. Alhamdu. Dia putus. Kalau over syiddahnya, dia putus bunyinya. Kalau dia over rokhawahnya, dia jadi qalqalah. Itu. Sama kayak nun. Kalau dia over syiddahnya, amta. Putus bunyi n-nya. Kalau dia over syiddahnya. Syiddah tuh bikin suara hilang. Gitu aja. Namanya juga suara ketahan. Syiddah tuh bikin suara hilang. Am. Tapi kalau syiddahnya ada, cuma rokhawahnya kebablasan. Dia jadi gini. An'am. Ane. Jadi qalqalah kecil. Ane. Kelepasan soalnya. Ada yang masih mengganjal nggak, Burhan? Dan teman-teman lain. Alhamdulillah udah paham Ustaz. Berarti kesimpulannya rokhawahnya, kuncinya di rokhawah ya Ustazah. Jangan sampai berlebihan. Rokhawah nggak boleh berlebihan. Ya, Syiddahnya juga syiddah. jangan berlebihan. Intinya tuh dia kayak, kalau aku bahasanya pingsan hurufnya. Walaupun dia dalam keadaan mati, masih ada kehidupan gitu loh. Kayak gitu, masih ada bunyinya. Masih ada bunyinya. Nggak benar-benar an. Gitu, nggak kaget. Oke ya. Makasih Ustazah. Zeme-zeme. Sekarang Coach Novi, silakan. Terima kasih Ustazah. Okay. Ada beberapa pertanyaan yang menyambung Kak Jai dan juga Kak Burhan. Ya. Yang pertama itu mengenai tadi Ustazah, ketika kita waqaf dalam keadaan sukun, dalam keadaan tasydid, kalau itu misalnya huruf selain nun dan mim, itu apakah juga ditahan? Apa? Ulangi, coba ulangi. Kalau misalnya kita waqaf di huruf yang bertasydid, selain huruf mim dan qalqalah, kalau huruf qalqalah kan sudah pasti ya Ustazah ya, nanti masuknya ke qalqalah akbar. Kalau selain nun dan mim, misalnya huruf ro, itu apakah juga ditahan membacanya? Itu tuh nanti masuk di sifat naber. Berarti tidak ditahan ya Ustazah ya? Tidak ditahan, tapi ditekan. Beda loh ya. Tahan itu identik dengan 2 harokat. Tahan. Kalau tekan, mengikuti durasi huruf hidup. Walama, ab,
Satu huruf hidup dulu tuh. Ab, be. Jadi hitungannya kayak 3 huruf gitu loh. Ab, be. Gitu. Ab, 1. Be-nya mati. Ab, be. Gimana sih aku ngitungnya? Aku pakai kotak aja ya. Bentar. Sepertinya kita tidak ada sesi presentasi nih. Kita jelasin dulu. Mana? Coba, apakah sudah terlihat? Mana lagi pen aku ya? Sabar ya, pennya mana? Pennya di mana ya? Dia sembunyi pen aku. Ya udahlah, stop sharing aja. Nih, gini guys. Misalnya kita pakai bahasa Indonesia ya. Untuk qalqalah akbar, kita taruh 3 kotak. Coba spasialkan. Spasialkan itu bayangkan, visualisasikanlah di kepala teman-teman. 3 kotak. Misalnya kita pakai tabbat yada abi lahabi wa tab. Tab itu ada di kotak 1. Kotaknya tulisannya dari kanan ke kiri ya. Tab itu isian dari kotak 1. B doang isian kotak 2. Kotak 3 itu B dan E atau B dan E. Tab, tahan dulu 1. B, tab, B. Gitu. Aku ketuk 3 itu untuk 3 kotak. Tab, B. Bisa ya? Itu tekanan yang dimaksud adalah tekanan selama jeda 1 huruf. Jeda 1 huruf yang dihitung adalah B-nya doang itu yang kotak tengah. Tab, B. Gitu ya. Bukan tab, B. Kalau 2 kotak, dia akan bunyinya gini. Tab, itu kubro. Tapi karena ada 3 kotak, tahanlah dulu nya itu. Tab. Jelas ya? Bisa ya? Spasialin. Nih, kecerdasan berpikirnya harus dikuatin. Konsepin. Nah, kemudian itu untuk huruf yang bukan dengung. Kalau huruf dengung, kita analogikan kotaknya 4. Durasinya tambah 1 lagi. Huruf tengah. Yang konsonan mati. Misalnya, alaihinna. Hinna. Bikin 4 kotak. Kotak pertama hin. Kotak kedua n doang. Kotak ketiga n lagi. Baru na. Cuma karena nanya ini kan gak mungkin kita baca kalau dia sukun kan. Jadi misalnya kita baca selengkap itu pakai na, berarti alaihinna. 4 tuh. Alaihinna. 2 kali konsonan n. Alainya kan gak kehitung. Alaihinna. Kalau watawasau bil haqqi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tab. Nah, ada nanya di belakang ya. Bisa kebayang nggak teman-teman? Bisa ya? Ingat, kalau orang bilang dengung 2 harokat, madnya 2 harokat, berarti sama dong. Sama secara hitungan, beda secara durasi. Sama-sama 2 harokat,
Tapi 2 harokat mad itu lebih cepat daripada 2 harokat gunnah. Atau dengan kata lain, sama-sama 2 harokat, tapi 2 harokat dengung itu lebih lama dari 2 harokat mad. Makanya ada sebagian guru yang bilang mad itu 2 harokat, tapi kalau gunnah itu 3, bahkan bisa masuk ke 4 harokat. Karena hitungannya di durasi lebih lama. Gitu. Selama teorinya berbeda tapi praktiknya sama, nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalnya Al-Qomariyah dibilang Alif Lam Qomariyah juga ya jangan dimaafin, karena itu salah huruf. Ya. Kok aku aus ya? Sebentar. Kayak gitu guys. Yo, 7 menit. Siapa lagi yang mau nanya? Belum selesai, Ustazah. Oh, belum. Ya, silakan. Terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya. Tapi tadi yang berarti intinya untuk ro tasydid tetap masuknya ke naber ya Ustazah ya? Tetap naber. Novi belum bisa kasih contoh, tapi pada waktu itu pernah iya ada. Al-Muddatsir, Al-Qamar. Itu kan ujung-ujungnya ro tasydid. Ada beberapa huruf tasydid tuh. Nah, itu tuh teman-teman, kita naberkan untuk membedakan bahwa ini bukan sukun biasa. Misalnya nih, kalau murattal mah gampang. Mujawwad ini yang bikin kita rada-rada bingung. Misalnya nih ya, kalau murattal, coba kita buka surah, ntar aku ambil dulu Quran. Misalnya nih, kita ambil surah, coba Al-Qamar ya, aku coba buka dulu Al-Qamar. Qamar itu surah keberapa ya? Bentar. Ada yang duluan dapat, kasih tahu aku dong. Mana ya? Qamar surat keberapa dah? Surah ke-54 Ustazah. Oh, 54. Makasih Bu. 54. Nah, si Qamar nih ya. Nih, si Qamar enggak tuh. Al-Qamar ini kan awalnya ayat 1 itu dhammah. Berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Santai. Wa yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Jadi ada penekanan sedikit. Walaupun enggak mustaqir, enggak sampai sekencang itu juga. Tapi ada naik sedikit. Habis itu walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Santai lagi. Mustamir. Mustaqir. Naik dikit. Muzdajar. Wansyaqqal qamar. Versi 1 rada lembut, versi 1 rada tegas. Tegasnya ya cuma memperjelas dia tuh tasydid, udah gitu aja. Kadang juga nyaris tidak terdeteksi bahwa itu sukun tasydid. Nah, kalau dia mujawwad, akunya yang kewalahan. Misalnya nih ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Santai itu ya. Wa yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Aku bingung tuh. Tamir. Soalnya lenggokannya ke bawah. Sedangkan naber itu suara harus naik.
Berarti kita ganti variasi. Wa yaqulu sihrum mustamir. Biar dia membantu nabernya. Habis itu wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Itu tuh turun loh. Turun. Mustaqir. Mau nggak mau kitanya yang harus tegas. Mustaqir. Qir. Baru yang belakangnya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Jar. Lemes lagi. Ya begitulah. Kira-kira. Jadi kadang kita ada kalanya tajwid itu pas dipakai di mujawad lebih santai. Atau terima kasih cintanya. Aku salfok nih. Makasih Ustazah, jadi bisa mujawad nih. Jadi pada saat kita belajar tahsin tuh kadang praktiknya di versi murotal lebih mudah. Ada juga yang mujawad lebih mudah, murotalnya lebih susah. Gitu. Jadi ya secara teori mungkin sama, pada saat praktik tantangannya beda-beda. Gitu ya. Kira-kira begitu. Semoga jelas. Sangat jelas Ustazah. Ada Ayolah. satu lagi Ustazah, masih diizinkan nggak? Masih, abis itu Bu Aisyu. Ya, silakan. Ini kayaknya nih jiwa-jiwa ini pindah ini. Dasar. Oh, ada An juga. Oke, silakan. Baik Ustazah. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Burhan. Kalau di buku Ustazah kan kalau tidak salah yang tawassut itu belum dimasukkan ya Ustazah ya? Oh, gitu ya. Aku lupa lagi. Ya, terus? Iya. Nah, koreksi Novi itu kan begini, di bukunya Ustazah itu kan baru ada syiddah dan rokhawah. Kalau di rokhawah itu tertulis di sini huruf-hurufnya selain rokhawah itu keterangannya yang tertulis di buku huruf-hurufnya selain huruf-huruf syiddah. Berarti kan otomatis yang Lin Umar tadi masuk ke rokhawah kalau tidak ada keterangan tawassut di sini. Oke, pertanyaannya? Itu aja sih. Oh, jadi ini pertanyaan apa kritikan apa sih? Aku bingung memberi judulnya. Ini Ustazah, lebih tepatnya untuk rokhawah itu keterangannya berarti harus ditambahkan Ustazah ya? Itu di halaman berapa Huruf-huruf. sih? Di halaman 67 Ustazah. 67. Nanti sabar ya buat coach-coach muda, bentar lagi teman-teman akan mendapatkan haknya. Yang penting belajar aja dulu. 7 Ustazah. 67. Rokhawah, yo, kenapa ya? Ya itu kan keterangannya di situ huruf-hurufnya selain yang ada dari 8 huruf syiddah. Nah berarti kan Lin Umar tadi yang masuk ke sifat tawasul otomatis masuk kan? Berarti kalau keterangannya seperti itu? Iya, masuk. Kemudian maksudnya Novi kan bingungnya di sini apakah harus dipisahkan dulu untuk tawasulnya atau keterangan rokhawah itu apakah seperti itu yang dipakai? Oh, ini kayaknya lebih cocoknya ini deh. Apa sih nggak jelas banget? Ini lebih cocoknya ini. Ya yang ini. Ya. Poin ini kayaknya lebih cocok disebutnya Lin Umar. Lin Umar. Nggak ada keterangan Lin Umar ya? Oh iya. Ya, teman-teman bisa pakai logika aja penempatan pada saat menjelaskan ya. Kalau memang hurufnya nggak mati banget, berarti dia itu unsur rokhawahnya kuat. Tapi kalau misal kayak zal itu kan dia nggak masuk tawassul kok. Tapi dia lumayan kuat loh untuk alirannya. Wa il qala il walamu
wadhkuru. Kan nggak wadhkuru, nggak gitu juga kan. Wadhkuru. Walaupun alirannya itu mudah, bukan berarti faktor utamanya rokhawah. Ada juga idlaq, ada infitah, ada istifal, ya kan? Satu huruf itu memiliki sifat lebih dari satu, guys. Dan hanya satu huruf yang memiliki sifat terbanyak, yaitu 7 sifat, dan itu adalah huruf ro. Ro sendiri tuh punya 7 sifat. Kalau huruf-huruf lain, ya ada yang di bawah 7. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi nggak ada yang satu ya. Gitu guys. Ya, jadi nanti memang buku ini tuh masih banyak harus revisi. Tapi itu sebagai pendamping teman-teman belajar aja. Biar kalau ada yang nanya, dasarnya mana? Tunjukin aja foto aku yang cantik itu. Nanti teman-teman yang lain panjang umur di komunitas ini ya, biar sampai dapat buku, biar manfaat. Sekarang maksimalin aja dulu otaknya. Karena kadang kalau udah ada buku mah nggak mau mikir. Oke? Segitu dulu Terima untuk kasih banyak, pertanyaan. Ustazah. Ya, sekarang Bu Aisyu dan An. Ayo, gas, Bu Aisyu dulu dah. Aku sambil ngemil ya. Ya, mudah-mudahan panjang umur di sini Ustazah ya. Iya, amin ya Allah. Kenalin otak sama mental ya Ustazah. Iya, benar. Panjang umur sama mentalnya. Gimana? Ustazah, saya mau tanya, mungkin ini pertanyaannya receh buat yang lain, tapi saya belum paham. Gak apa-apa. Ini apa namanya antara ismat sama infitah itu kan hurufnya hampir banyak yang sama tuh ya Ustazah, yang sifatnya di huruf yang sama itu. Itu minta tolong dijelasin Ustazah. Soalnya dan apa? ismat, infitah. Ismat dan infitah. Oke. Oke, An apaan? Saya mengenai naghmah Ustazah. Nada. Naghmah? Nada baca. Oh iya, oke. Nah, Kenapa? jadi minta solusinya dong Ustazah. Kan apa namanya, jadi enggak peka gitu Ustazah, enggak ngeh mana lagu ini. Seperti kan Sikal sudah Ustazah kasih rumus, ingat ke sholawat tola'ah gitu ya. Saya juga sering praktek gitu ya Ustazah, praktekin setiap nada gitu. Tapi ya ujung-ujungnya jadi pabelit juga gitu Ustazah. Pabelit. Itu bahasa Sunda ya guys. Pabelit tuh kayak kesasar-kesasar, salah-salah, keliru-keliru gitu. Lagi gitu Ustazah. Jadi bagaimana ya solusinya Ustazah ya? Gitu Ustazah. Terima kasih. Zam-zama. Oke, pertama mengenai ismat dan infitah. Kita kembali lagi ke artinya. Ismat itu artinya apa, Bu? Teman-teman yang lain juga boleh jawab. Ismat. Jujur, aku tidak hafal artinya karena ini jarang aku jelasin. Berat suara Ustazah. Berat suara. Kalau infitah? Infitah itu terbuka. Ismat hurufnya apa aja? Ismat itu ada alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, qaf, kaf, waw, ha, ya. Masya Allah, Bu Aish hafal loh. Aku aja nggak hafal. Luar biasa. Mari kita tepuk dulu, tepuk. Nah, An mau tepuk malah dia angkat tangan, gimana sih? Jadi terkadang Bu Aish, ini dulu, matikan dulu audionya. Jadi gini guys, infitah hurufnya apa? Banyak nggak? Bu Aish, infitah. Ya, infitah ada 24 hurufnya Ustazah. Allahumma. Jadi gak usah disebutin. Intinya gini guys, kesimpulan dari aku, ada sifat huruf
Yang kita cukup tahu aja nama sama artinya, nggak perlu dipikirin karena itu udah terjadi secara otomatis pas waktu kita ngucap. Misalnya nih, kayak huruf ba. Kalau aku sharing sesi sharing makhraj, aku nggak pernah kan dari alif sampai ya makhraj loh ya, nggak pernah. Adanya apa coba? Yang mirip-mirip doang. Ta aku gabung sama dal sama to. Sa aku gabung sama dal sama do. Ba apakah pernah aku walaupun ada tandemannya kan, ba sama mim kan. Apakah aku jelasin? Enggak. Karena memang udah sesimpel itu kayak kita ngomong B dan M. Secara teoritis, ismat tetap harus dipelajari. Idlaq juga, infitah, inhiraf. Itu kan istilah-istilah yang aku jarang banget sebut di sifat huruf. Karena memang huruf-huruf itu tuh seringan itu kita ngucapnya. Dan rata-rata orang tidak banyak salah di bagian situ. Kalau kita masuk huruf-huruf yang selain ada ismat, dia juga ada huruf isti'la gitu. Ada sifat isti'la. Yang diperbaiki tuh isti'lanya doang. Karena ismat udah otomatis pasti benar kalau isti'lanya benar. Gitu. Jadi kalau dibilang berat, kenapa sih berat? Karena harus ada upaya loh pas nyebut huruf-huruf itu. Ain. Ain makhrajnya di tenggorokan. Tapi yang gerak apa? Pangkal lidah, lak-lakan. Langit-langit atas. Dia juga gerak kan? Walaupun pemeran utamanya tenggorokan. Ain. Makanya kan orang kalau bilang ain gak pernah nunjuk di sini. Kayak deket-deket laring sama faring gitu. Tahu nggak laring sama faring? Kalau belajar biologi tahu tuh. Dekat-dekat lubang mau ke hidung sama mau ke tenggorokan. Rasanya kayak gitu. Makanya orang nunjuknya tuh kayak ain. Ain tuh di sini nih. Ada lagi yang ain dan nunjuknya di hidung. Karena bunyinya rada-rada sengau gitu. Jadi tuh teman-teman kayak aku nggak bisa jawab langsung cara bedain ismat sama infitah itu apa. Karena tinggal dibaca aja perbedaannya. Kalau misalnya ringan terucap, ya udah ringan aja. Karena apa? Nggak banyak portal yang naik. Portal tuh kayak entah bagian lidah lah, entah bibir lah. Nggak banyak upaya lah, nggak banyak kerja keras lah untuk nyebut huruf-huruf itu. Tapi kalau dia ada usaha, effort banget ngucapnya, apalagi lidah kita yang bukan orang Indonesia ya. Bukan orang Arab maksudnya. Itu kan pasti upaya ya untuk bisa dapat fasih standar fasih Arab. Nah, itu yang membuat ucapan-ucapan itu menjadi berat sehingga penamaannya muncul. Jadi kadang tuh bisa teori ada untuk memvalidasi praktik, ada juga karena praktiknya seberat itu makanya teori itu hadir. Paham ya? Bu Ais masih bingung kah? Udah alhamdulillah Ustazah. Jadi itu teorinya bisa dibaca aja Bu, nggak usah terlalu dipikirin. Ya. Ya, jadi maksud saya gini, dia kan misalnya kayak huruf ghain gitu, dia terbuka, tapi dia harus berat gitu. Jadi gimana? Berat itu efek pangkal lidah naik. Karena isti'lanya itu ya, Ustazah ya. Jadi Tapi terbukanya itu gimana? Sampai suaranya naik, nggak masuk ke dalam kayak nggak gitu. Jadi ada di saat dia tuh berusaha, nah usaha itu kan yang dinilai berat. Habis itu dilepaskan dengan merdeka. Itu yang disebut terbuka. Upaya dulu, baru dilepaskan dengan merdeka.
tidak tertahan lagi. Itu pada akhirnya kita tuh akan menyadari bahwa nama-nama dari sifat-sifat itu bisa jadi adalah perpanjangan tangan dari efek sifat utama. Misalnya kayak sifat utamanya isti'la. Gara-gara isti'la, akhirnya berat. Terus berat diberi nama lagi. Gitu. Emang kalau perkara sifat huruf ini ribet. Banyak banget soalnya. Cuma itu yang paling jarang dibahas. Dia yang paling banyak, tapi dia yang paling gak dipeduliin. Kasian kan? Oke. Iya. Ya, soalnya ini ya Ustazah kayaknya kalau belajar tajwid itu jarang membahas sifat-sifat huruf gitu. Paling yang dibahas ya isti'la gitu ya. Jahr, hamas itu aja kayaknya Ustazah kalau yang lain-lain ini jarang disentuh gitu. Betul, karena memang tidak terlalu banyak masalah di sana. Jadi karena kita polanya pola satset, obatin yang pas ketahuan aja sakitnya. Nah, jadi kita tuh lompat-lompat. Tapi kalau belajar di kelas yang umum kan teoritis banget ya. Jadi ya udah, ini ada 20, ini ada 30. Ini hafal, tapi praktik belum tentu benar gitu. Gitu ya. Jadi kalau teori bisa dipelajari di mana aja. Terima kasih, Bu. Mengenai pertanyaan, sorry guys, kalau ada yang udah ngantuk atau punya keperluan lain, kafaratul majlis aja nggak apa-apa, aku ridho. Nggak usah pamit ya, karena udah lewat waktu juga. Pada saat kita lagi ketemu tetangga, punya anak kembar. Ada 2 rumah yang mengapit penghuni kembar. Kiri dan kanan. Rumah tengah adalah rumah yang anak kembar. Tetangga kanan 1, tetangga kiri 1. Tetangga kanan sering banget samperin ini bayi. Dan saking seringnya komunikasi, silaturahmi, bayi kembar ini tumbuh dewasa dan tetangga kanan ini sangat mudah mengenalinya. Tetangga kiri itu sama-sama posisinya dekat, tapi jarang ketemu. Akhirnya imbasnya adalah dia jarang bisa membedakan kedua kembar identik ini. Anggaplah ini kembar identik ya. Seidentik-identik apapun kembar, Allah kan gak menciptakan makhluknya tuh sama ya. Pasti ada bedanya kan. Sama kayak lagu kalau kita belajar irama. Ketika kita sering berhadapan dengan irama mana, itu yang paling mudah kita kenali. Dalam proses belajar, apalagi kita cuma 1 bulan 1 lagu loh. 1 bulan doang loh, 1 lagu. Sedangkan 1 bulan itu aja tuh belum tentu nempel banget. Terus bulan berikutnya udah harus ketemu sama lagu yang lain. Gimana gak bercampur coba? Wajar gak? Wajar. Apakah harus berapa tahun baru bisa mengenali? Sebenarnya nggak tentu juga. Setiap orang punya kemampuan dan kepekaan yang beda-beda. Dan ada juga yang punya kesulitan berbeda juga. Misalnya aku ajarin nih, Bayati sampai 3 bulan gitu. Kok nggak nyangkut-nyangkut? Pas soba 1 minggu kok nyangkut? Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang pokoknya aku nggak mau ganti lagu sebelum ini nyangkut. Rupa-rupanya hampir setengah abad itu nggak nyangkut-nyangkut juga 1 lagu itu. Gitu. Tiba-tiba yang lain nongol, malah yang lain yang sebentar ini yang nyangkut. Dan itu abadi sampai akhir hayat gitu dia ingetnya. Jadi itu tuh beda-beda tuh. Tiap manusia tuh punya keunikannya. Nah, yang paling masuk akal adalah sesering apa sih kamu sama dia? Gitu. Itu yang bikin kamu bisa mudah mengenali. Karena namanya seni ya. Nggak ada hitam di atas putih. Di lagu Bayati ada hitamnya, ada putihnya.
Ntar di lagu nahawan ada hitam ada putihnya. Jadi kalau kita bilang nih, kayak sekarang nih kita lagi belajar sika nih. Aku kan bilang berulang-ulang. Sika standar yang kita pelajari adalah tingkatan awal, rendah, ujung, tinggi. Na 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 na. Gitu kan? Tingkatan 2. Na 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 na. Oke, untuk saat ini aku bisa bilang gitu. Sika awal, rendah, tinggi. Sika 2, tinggi, rendah. Emang lagu Bayati nggak ada tinggi sama rendahnya? Ada. Jadi tuh memang nggak ada paten, nggak ada formulanya, kecuali kenal lah sekenal-kenalnya. Kalau udah berbulan-bulan belum cukup kenal, pindah aja dulu kenalan sama yang lain. Bisa jadi kamu ahli di bidang lagu yang lain itu. Memang belum berjodoh aja sama si Sika gitu. Jodohnya sama yang lain. Ya sama kayak Ustadz Mario dulu-dulu tuh kan. Apapun orderannya, deliverynya nahawan aja sampai aku panggil dia ahli nahawan. Sekarang tahun kelima baru dia bisa. Coba itu. Tahun kelima loh. Dari belum ubanan sampai udah ubanan dia baru bisa sekarang. Alhamdulillah. Jadi ya sabar aja. Kalaupun sampai menghabiskan usia di dunia kita belum mengenal lagu Sika atau lagu-lagu yang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting selama hidup kita bersama Quran gitu. Mengupayakan terus. Amin ya, insya Allah ya. Oke, nggak ada lagi kan pertanyaannya? Aku nggak terima lagi soalnya. Ya udah ya. Kita foto dulu guys. Semoga sedikitnya ilmu yang Allah bagi ke kita ini berkah, bermanfaat, dan bisa menjadi wasilah Allah lebih ridho sama keberadaan kita ya. Mari kita foto dengan pose terbaik. Subhanakallahumma foto kok subhanakallah ya. 1